Nah, jadi teman-teman, kenapa mobil ini saya epoxy full body epoxy? Karena teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, mobil ini mau naik epoxy ya. Kita udah dempul, udah amplas, udah halus. Kita tinggal epoxy. Nah, sebelum epoxy, teman-teman, tahapan yang paling penting menurut saya yaitu tahapan degreaser ya. Tahapan pembersihan menggunakan degreaser. Agar apa? Agar nanti daya rekap epoksinya lebih maksimal ya, dan juga untuk menghilangkan kotoran-kotoran seperti lemak-lemak, seperti garam segala macam, itu nanti akan bersih ya. Nah, oke teman-teman, saya di sini menggunakan degreaser M600 ya, dan jangan lupa kain yang bersih ya. Ini kita degreaser full body biar bersih. Teman-teman jangan meremehkan degreaser ya, karena ini hal yang mungkin dianggap sepele, tapi ini sangat penting ya. Oke teman-teman, di video ini sebenarnya video yang telat saya upload ya, karena yang keburu saya upload itu adalah video yang finishingnya, tapi setelah dicek lagi ternyata dari beberapa pertanyaan banyak yang menanyakan juga bagaimana proses epoksi yang benar, terus tahapan-tahapannya. Nah, jadi saya putuskan untuk mengupload video ini tentang proses aplikasi epoksi ya. Nah, mengapa saya putuskan untuk melakukan epoksi full body? Karena pertimbangan saya adalah yang pertama, mobil ini dempulannya juga udah banyak ya, bisa dilihat sendiri. Hampir seluruh panel ya, ini sudah kena dempulan. Nah, pertimbangan yang lain adalah mobil ini sudah beberapa kali mengalami pengecatan ulang, dan pengecatan lamanya itu menggunakan bahan dari NC atau nitroselulose. Nah, sedangkan cat yang akan saya gunakan itu berbahan poliuretan atau PU. Nah, biasanya kalau dasarnya nitroselulose atau NC kemudian ditimpa menggunakan bahan PU, itu rawan sekali terjadi keriting atau pecah ya. Nah, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, saya juga nggak mau ngambil resiko, makanya saya putuskan untuk epoksi full body ya.
full body di epoksi agar cat yang lamanya itu mati, dan juga untuk mempersingkat waktu pengerjaan ya, supaya lebih efisien. Nah, adapun epoksi yang saya gunakan di sini, saya menggunakan epoksi dari produk Nippon ya, yaitu Nippon Nax Primer 2000. Oke. Nah, tadi udah kita lap pakai degreaser. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya juga, kita lap lagi pakai Teclot ya, biar debu-debunya itu bisa terangkat. Nah, oke teman-teman, ini adalah tahap penggunaan Teclot ya. Jadi permukaan media yang telah dibersihkan menggunakan degreaser dilap lagi, diseka menggunakan Teclot. Nah, Teclot ini mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, mungkin dari beberapa video sudah pernah saya jelaskan. Saya akan menjelaskan lagi. Teclot ini gunanya untuk menyerap atau untuk mengikat debu-debu yang masih menempel pada media yang akan kita cat ya. Jadi sifat dari Teclot ini dia lengket. Jadi apabila diseka ke media yang akan kita cat, maka debu-debu yang masih menempel dan yang tidak terlihat oleh kasat mata itu bisa menempel di Teclot ya. Nah, untuk teman-teman yang masih belum menggunakan spray boot atau cat open, ini sangat dianjurkan sekali ya, karena pengecatan di luar ruangan itu sangat rawan terjadi kontaminasi debu dari luar. Makanya untuk meminimalisir kotoran ataupun debu yang menempel, sangat dianjurkan menggunakan Teclot ya. Di sini walaupun saya menggunakan spray boot, tahapan ini tetap harus dilakukan untuk mencegah debu-debu yang menempel ya, supaya bersih. Walaupun ini hanya tahapan epoksi, yang mana nanti setelah di epoksi, media yang akan dicat juga itu akan diamplas kembali ya, menggunakan amplas grid 600. Nah, ini tujuannya untuk meminimalisir debu agar proses epoksinya nanti bersih. Jadi apabila saat kita amplas, maka pengamplasannya tidak terlalu berat ya, karena media epoksinya udah bersih. Nah, di video kali ini juga saya sekaligus ingin mereview satu produk ya, dari Nippon Nax Primer 2000. Jadi di sini saya menggunakan produk epoksi dari Nippon, yaitu Nippon Nax Primer 2000. Nah, adapun spray gun yang saya gunakan, spray gun ini adalah spray gun yang baru pertama kali saya gunakan untuk epoksi ya, full body. Dan juga spray gun ini saya gunakan untuk all aplikasi ya, untuk semua aplikasi. Jadi satu spray gun saya gunakan untuk semua aplikasi, mulai dari epoksi sampai base coat dan juga sampai clear coat. Ini adalah video saya yang akan saya buat untuk mengecat dari awal menggunakan satu spray gun, mulai dari epoksi, base coat sampai clear coat. Saya pengen melihat hasil dari pengecatan menggunakan spray gun ini. Kopi dari Philips DJI Pro ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya tidak dalam rangka mempromosikan produk tertentu ya, atau mengendorse produk tertentu. Jadi saya sebagai tukang cat hanya sebatas
membagikan pengalaman saya menggunakan produk ini, yaitu dari produk Nippon Paint ya, Nippon Nux Primer 2000. Nah, sekaligus saya juga ingin mereview spray gun yang saya gunakan. Jadi spray gun yang saya gunakan ini adalah spray gun KW alias spray gun replika ya, dari The Field Beast GTI Pro. Nah, di sini saya gunakan untuk all aplikasi. Jadi seluruh aplikasi mulai dari epoxy, base coat sampai dengan clear coat saya menggunakan satu spray gun. Nah, teman-teman mungkin kalau di tempat lain menggunakan spray gun yang berbeda, tetapi saya pada video kali ini sengaja menggunakan satu spray gun untuk all aplikasi. Nanti bisa dilihat hasil dari epoxy ini seperti apa. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk pengaplikasian memang sangat enak ya. Jadi saya menggunakan epoxy ini dikombinasikan juga dengan spray gun dari KW The Field Beast ini. Pengaplikasiannya lumayan enak, halus. Karena di sini epoksinya sudah menggunakan dua komponen ya. Dan juga thinner yang saya gunakan pun thinner PU. Untuk pengaplikasiannya memang sebaiknya langsung dengan spray basah ya. Jadi agar hasilnya lebih halus. Dan juga ketebalan yang diharapkan juga dapat ya. Untuk pengaplikasian di sini saya hanya menggunakan satu lapis. Jadi untuk spray gun ini teknik pengaplikasiannya memang dengan gerakan yang agak lambat ya, agar ketebalannya dapat. Yang saya rasakan selama menggunakan epoxy ini, itu pengaplikasiannya lumayan enak. Hasil spraynya pun halus ya. Dan juga cepat kering. Jadi di sini hanya beberapa jam sudah bisa diamplas ya. Jadi cocok sekali untuk teman-teman yang mungkin pengecetan di luar ruangan, yang mengharapkan pengerjaannya cepat. Nah, teman-teman, di sini walaupun masih tahap epoksi, tetapi pada saat melakukan spray, perlakuannya itu sama dengan perlakuan seperti halnya kita mengecat base coat ataupun clear coat ya. Tetap secara sesuai dengan SOP dari gerakan, kecepatan, speed, jarak, agar hasilnya juga halus ya. Nah, keuntungan apabila kita spray secara basah, hasilnya itu akan halus, pori-porinya juga halus. Untuk pengamplasan pun tidak terlalu berat ya. Jadi di sini tujuannya untuk meringankan pengamplasan pada saat setelah dilakukan epoksi, agar pada saat naik base coat permukaannya sudah halus. Untuk daya tutup juga dari epoksi ini sangat baik ya. Satu lapis pun ini sudah cukup. Jadi memang saya sengaja untuk melakukan epoksi total agar cat lamanya itu biar mati ya, biar nggak ngangkat apa pada saat kita melakukan naik base coat ya, pengecetan base coat. Nah, teman-teman, jadi pengalaman saya selama menggunakan epoksi dari Nux Primer ini adalah debu yang ditimbulkan oleh overspray itu sangat minim ya.
debunya itu halus sekali, sehingga pada saat kita melakukan pengamplasan itu tidak terlalu berat karena permukaannya halus. Debu yang diakibatkan oleh overspray pun itu debunya juga tidak terlalu kasar ya. Nah, ini berbeda sekali dengan kebanyakan epoksi yang biasa saya gunakan. Itu apabila kita melakukan spray yang mungkin debunya itu bisa terjadi kasar ya, atau blorok kalau bahasa umum yang digunakan oleh tukang cat ya. Mungkin bahasanya itu blorok, atau ada terjadi sisa-sisa cat yang berdiri sehingga pada saat diraba terasa kasar. Nah, itulah yang membuat pengamplasan akan menjadi agak sedikit lama ya, agak sedikit lama, butuh tenaga yang lebih untuk melakukan pengamplasan. Nah, sedangkan untuk epoksi ini saya tidak terlalu banyak pengamplasan ya, hanya bagian-bagian yang kasar saja, dan pengamplasannya pun pengamplasan ringan ya. Nah, teman-teman, di sini walaupun pengaplikasian baru tahap epoksi ya, tetapi tetap harus memperhatikan SOP yang sudah ada ya, yaitu penyemprotan tidak boleh miring ya. Posisi spray gun harus selalu dijaga sudutnya 90 derajat. Kemudian jaraknya kurang lebih 15 cm. Dan juga untuk speednya antara 900 sampai 1200 mm per second. Nah, ini agar hasilnya halus dan untuk meminimalisir overspray. Kemudian untuk overlap atau tumpang tindih itu antara 50 sampai 75% ya, agar hasilnya halus dan merata. Nah, pada saat pengaplikasian epoksi itu teman-teman juga dapat memanfaatkan untuk latihan ya, karena untuk pengecatan ini harus banyak latihan ya. Walaupun teman-teman mungkin sudah menguasai teori, tapi latihan juga harus diperbanyak jam terbangnya untuk melatih gerakan tangan ya, biar tangannya itu lemas dan terbiasa ya, tidak kaku. Nah, kalau misalnya teman-teman latihan menggunakan teknik ini epoksi, apabila ada kesalahan itu tidak fatal. Misalnya kesalahannya mungkin meleleh, ataupun cat yang lama itu mungkin ngangkat. Nah, ini kan masih tahap epoksi, jadi masih bisa diperbaiki ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk terus belajar, meningkatkan skill agar kemampuan teman-teman semakin baik ya. Karena untuk pengecatan tidak hanya cukup dengan teori, tetapi harus banyak praktek ya.
Oke teman-teman, ini hasil epoksi menggunakan spray gun KW. Spray gun KW aja, KW Devil Beast GTI Pro. Nah, jadi teman-teman, kenapa mobil ini saya epoksi full body epoksi? Karena mobil ini tuh sebelumnya sudah mengalami beberapa kali pengecatan ulang. Nah, makanya keputusan untuk epoksi full body ini saya lakukan karena dari pertama ya, pertimbangannya dari pemilik mobilnya sendiri mengatakan kalau mobil ini dicat pertama menggunakan cat NC. Nah, jadi di situ teman-teman, yang rawannya di situ. Dan juga saya juga sudah melakukan beberapa pengetesan ya. Jadi saya lap pakai thinner PU ya. Dan alhasil memang meragukan gitu. Jadi catnya itu luntur. Ya memang sih nggak menjamin ya, luntur itu apakah kalau dites pakai thinner luntur terus bisa disimpulkan catnya jelek. Enggak ya, enggak seperti itu juga. Cuman saya lebih baik ngambil aman, nggak mau ngambil resiko nanti pada saat naik base coat atau clear coat takutnya terjadi seperti misalnya keriting atau dia ngangkat catnya. Nah, karena catnya ini memang udah lumayan tebal, ya udah sekalian dimatiin aja pakai epoksi. Epoksinya saya pakai Nippon Nax Primer Nax 2000 ya. Ini lumayan bagus ini, halus, jadi ngamplasnya nanti nggak terlalu berat. Nah, sekalian juga ini kan untuk biar ngoreksi ya yang masih ada dempulan mungkin. Nah, kayak ini kan, jadi ini kan nggak kelihatan nih. Nah, setelah epoksi dia kelihatan. Oke teman-teman, lanjut terus, nanti kita hajar spray gun KW kita nanti sampai lanjut ke tahap finishing.